Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa opini obrolan pas di sini. Nah, kita lanjutkan ngobrol sama Ari. Nah, biasanya kan Ari ini selalu bisa berpikir cepat ya kalau stand up comedian, ngelihat penontonnya gimana nih. Kadang ada yang tiba-tiba ngebom penonton. Nah, sekarang pemirsa opini, kita akan tantang Ari untuk berpikir cepat, tapi bukan untuk ngebom penonton, tapi untuk menjawab pertanyaan di episode di segmen This or That. Nah, langsung aja nih pemirsa opini, di segmen This or That ini kita akan challenge Ari untuk menjawab cepat dari pertanyaan yang sudah kita siapkan. Sudah siap, Ri? Siap. Harus siap. Harus siap. Oke. Langsung saja nih, Ri. Untuk pertanyaan yang pertama. Open mic rame tapi gagal lucu atau sepi tapi pecah? Sepi tapi pecah. Oke. Itu yang menakutkan tuh. Menakutkan. Oke. Lanjut. Bawain materi baru atau amanin materi lama? Bawain materi baru. Materi baru, fresh roll. Jadi orang lain, Iya. wah Ari, besok ada apa lagi gitu ya. Emosinya dapat. Alright, lanjut nih pemirsa opini. Tulis materi sendiri atau collab bareng teman? Tulis materi sendiri. Materi sendiri. Lanjut lagi nih, wah ini nih. Materi satir sosial atau curhat soal mantan? Satir sosial. Dia tidak berani mengatakan itu. Tapi sering Ari, bahas-bahas persoalan pribadi gitu. Oh, saya dulu waktu SMA suka bahas-bahas pribadi juga, Bang, kayak tentang mantan, tentang Oke, pacar. akhirnya di DM mantan, gitu. jadilah ngece ambo terus gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak, apa sih bahas-bahas sambo terus ya? Tidak move on kalau gitu. Akhirnya ya dilupakan lah. Memang mantan itu harus dilupakan tuh ya. Kita lanjut nih. Soal berikutnya. Open mic gratisan tapi pecah atau event dibayar tapi crowd-nya susah ketawa? Open mic gratisan dari pecah. Oke. Yang dicari adalah kepuasan batin baik lagi ya. Kepuasan batin, karena kalau berbayar tuh emang harusnya mereka nonton buat stand up sih. Harusnya mereka menikmati stand up, Oke. harusnya. Sudah tahu lah ya Sudah para tahu, penikmat stand up. Iya, harusnya mereka mengeluarkan uang kan buat nonton stand up. Oke, Tapi oke. kalau open mic pecah itu nggak semua orang datang open mic itu buat nonton stand up. Oh, Kadang oke. emang ada yang lagi nongkrong di kafe itu aja. Nggak sengaja duduk. Iya, nggak sengaja duduk, Tahu tiba-tiba ada. stand up. Oh, oke. Oke, nah ini nih. Untuk persoalan dunia MC nih, Ri. Iya. MC acara nikahan atau stand up di acara pemakaman? Ah, kocak. MC acara nikahan aja deh. Bahaya nanti kan kalau stand up di acara pemakaman. Wah, ini kalau nggak lucu bahaya ya. Bahaya ini. Yang pihak keluarga makin kesal ya. Lucu juga Ustadz yang marah, Bang, mungkin Bang. Job ambo diambil kata Ustadz kan. Biasanya kalau acara-acara malam tahlilan kan Ustadz yang Ustadz, tugasnya iya. ngelucu menghibur ya. Sekarang sudah diisi sama Stand satu. up. Oke, lanjut, Ri. Improvisasi di atas panggung atau materi tertulis rapi? Saya materi tertulis rapi sih. Oke. Karena improv di atas panggung itu butuh pengalaman yang banyak dan waktu yang banyak. Karena nggak, stand up kan ditutur waktu ya. Oke. Kadang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Improv itu kadang nggak cukup waktu 1 menit, 2 menit. Kita memang benar-benar harus memutar ide ketika improv pertama gagal. Oh, oke, betul benar. Memang sudah sebaiknya disiapkan gitu. Iya. Nah, masalah dadakan nih, pernah nggak dapat job dadakan, Ri? Oh, pernah. Waktu Oke, itu nah. job dadakan pernah. Nah, ini ada pertanyaannya nih, Ri. Oh, iya. Nulis materi mepet H-1 atau improv di panggung yang dadakan? H-1. H-1. Iya. Oke. Walaupun dadakan tetap nyari waktu luang Biasanya dulu ya. kalau materi dadakan kita sempatin nulis, Bang. Kan biasanya H-5 jam, H-3 jam itu sempatin nulis. Walaupun materi lama kita olah kembali sesuai tema materi baru, sesuai tema panggung itu, tetap sempatin nulis. Karena emang pondasinya di nulis itu tadi. Oke, itu dia pemirsa opini. Kita lanjut ya, kita challenge terus Ari ya pokoknya. Stand up tanpa mic, penuh tawa atau stand up pakai mic tapi tawa? Tawa? Tapi tanpa tawa. Stand up tanpa mic penuh tawa. Oke. Karena stand up comedy juga nggak harus pakai mic. Ya, Sebenarnya nggak harus pakai mic, tapi kalau crowdednya banyak harus pakai mic. Tapi saya pernah kalau lagi stand up mic-nya mati juga, dan itu susah buat ngolah panggungnya. Oh, karena suara orang kan pasti akan terpecah-pecah Iya. gitu ya. Oke, nah ini lanjut lagi nih. Tipe punchline cepat atau bangun cerita dulu baru punchline? Saya bangun cerita dulu, punchline. Kita nyebutnya storytelling, Bang. Oh, storytelling. Jadi kalau Oke. punchline cepat itu one liner, kalau storytelling itu kita bercerita. Bedanya kalau punchline cepat itu kayak
langsung stand up punchline. Misal kayak cewek yang suka keluar malam itu cewek cupu, cupu-cupu malam, kayak gitu. Jadi patah langsung. Tapi kalau storytelling kita cerita dulu tuh, saya itu anak baik-baik, saya sukanya sama cewek yang berhijaban. Karena menurut saya cewek yang suka keluar malam itu cewek cupu-cupu malam gitu. Jadi ada story-nya di belakang. Benar-benar. Jadi mengajak si audiens ini menikmati cerita kita dulu, baru di akhir punchline-nya kita patahin. Oke gitu. Lanjut lagi nih. Komunitas stand up rame tapi job pribadi sepi, atau komunitas stand up sepi tapi jobnya rame? Ini jobnya rame, job anak-anak stand up maksudnya? Betul. Komunitas stand up sepi tapi jobnya rame. Komunitas stand up sepi, oke. Tapi jobnya yang rame ya. Anak-anak stand up-nya bisa berkembang lah. Gitu. Bener-bener ya, anak stand up-nya 10 orang nggak masalah, tapi jobnya rame. Iya. Oke, kita lanjut kembali nih. Materi sendiri dipakai komika lain tapi lucu, atau Ari bawa materi sendiri tapi nggak lucu sama sekali? Materi sendiri tapi nggak lucu sama sekali. Tetap menjaga originalitas. Iya, originalitas itu penting bang, karena kita sekarang udah pada mulai sikut-sikutan bang. Karena di komunitas lain juga, karena kan materi itu luas. Ketika kita emang beneran sama premis, mereka tuh kayak, oh kok hampir sama ya materinya, jadi saling curiga gitu. Padahal emang sama-sama nulis. Oke. Nah itu dia pemirsa opini, this or that, semua pertanyaan sudah dijawab sama Hari. Oke, secara cepat, tidak harus tepat, yang penting cepatnya dulu. Oke, nah kalau soal MC lagi nih, yang MC menurut Ari yang, wah ini unik nih, nggak pernah bakal dilupain. Mungkin ada momen-momen yang, wah ini ternyata saya nge-MC di acara gini gitu. Apa ya? Atau ada kejadian momen lucu atau seperti mungkin jatuh dari panggung. Enggak sih, belum aja sih. Saya kalau nge-MC alhamdulillah acaranya normal semua bang. Paling yang agak sulit tadi yang mengimbangin Koki, acara Koi tadi. Saya pernah ini bang, nge-MC tapi berantem penontonnya. Oke. Berarti itu side job langsung jadi security ya? Iya, bingung bang. Jadi waktu itu di salah satu SMA di Bengkulu lah, acara ulang tahun sekolah mereka. Kan ada festival band gitu kan, saya diundang IO-nya buat nge-MC. Lagi nge-MC anak sekolahnya berantem. Jadi kita yang di panggung juga, wih, apa nih rame-rame, padahal belum ada present apa-apa, jadi kayak gitu. Ternyata berantem. Jadi mendadak jadi komentator tinju lah. Komentator. Betul ya. Di atas panggung ngelihat para penontonnya berantem, apalagi di sekolahan. Iya, di sekolahan. Jadi kayak antar geng gitu, Bang. Itu hal yang luar biasa ya. Nah, kalau untuk di dunia MC sendiri, tantangannya apa, Ri? Kalau tadi kan tantangan seputar stand up comedy, yang ternyata sekarang semakin segmented. Kita harus bisa memilah-milih antara materi industri, materi TV sama materi tongkrongan. Nah, kalau di dunia MC, Ri? Kalau di dunia MC itu tantangannya gimana ya? Gimana cara kita itu bisa mengalir di setiap acara, Bang. Jadi kan MC itu sekarang kan banyak pilihannya. Ada mau yang gimana? Ada mau yang keren, ada yang mau agak-agak kemayu sedikit, ada yang cewek, ada yang cowok tomboy, cewek tomboy gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi diri kita sendiri, tapi cocok di semua acara. Jadi kayak saya tuh alhamdulillah beberapa acara udah saya coba semua. Dari konser, formal, semi formal, bahkan pengajian pun juga saya juga pernah buat pengajian sih, kayak gathering gitu. Gathering dalam rangka syukuran gitu, saya juga udah pernah. Nah, alhamdulillah sejauh ini saya cocok tuh buat semua acara. Karena emang ada beberapa MC yang Bang, nge-MC yuk acara formal. Enggak cocok gitu. Nah, berarti dia belum siap buat menempatkan dirinya di hal yang luas. Karena dia masih mengkotak-kotakan dirinya. Betul. Terus juga ini juga ya, yang penting kan job masuk gitu. Iya, job masuk. Terus juga ilmu baru gitu ya. Itu, yang penting itu ilmu baru itu, Bang. Karena tiap acara itu beda. Kayak acara formal, acara non formal beda. Acara konser sama acara launching produk itu beda. Oke, dari cara pembawaan kita juga beda. Terus juga audiensnya juga pasti beda gitu ya. Nah, kalau untuk menulis materi di dunia stand up, ini biasanya satu materi itu berapa lama Ari menulis? Karena saya storytelling tadi kan, kayak yang saya ceritain ke Abang tadi, saya biasanya satu materi itu bisa sampai 3 menit, Bang. Makanya kalau itu termasuk lama sih, Bang, kalau buat satu materi. Termasuk lama. Iya, karena kita kan open mic itu biasanya 5 sampai 7 menit. Makanya saya kalau open mic 5 sampai 7 menit itu biasanya cuma jadi 2 materi gitu. Tapi banyak punchline-nya karena storytelling. Kayak misal saya nulis materi tentang anak-anak nongkrong di Bengkulu. Nah, itu banyak tuh. Saya pertama ngebahas anak nongkrong di Bengkulu tuh kenapa sih datang berlima yang pesan cuma satu. Itu satu materi. Tapi dalam satu premis yang sama, anak nongkrong.
Yang kedua, anak nongkrong tuh pada hemat-hemat ya. Kayak kok mesan teh itu nongkrong atau bertamu kayak gitu. Itu jadi 2 materi kayak gitu kan. Oke. Nanti timbul lagi materi-materi banyak sampai jadi misal 5 punchline dalam 1 materi. Dan itu cukup lama, 3 menit karena storytelling. Menceritakan kayak pengalaman nongkrong dari kafe ke kafe gitu. Oke. Jadi bisa jadi berapa punchline dari satu Iya, storytelling dari itu satu tadi. Oke deh. Luar biasa pemirsa Opini, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Ari. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami berdua akan kembali lagi tetap di Opini.